Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalam 'ala an-nabiyil mustafa wal habibil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah. Kembali kita melanjutkan perjalanan hidup Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dari awal sampai akhir penuh pelajaran-pelajaran berharga buat kita bersama. Tapi sayangnya banyak umat Islam yang sibuk mengkaji, mempelajari perjalanan hidup manusia yang penuh dengan dosa, yang hanya memberikan beberapa manfaat dan itu terbatas, tapi kehidupan Rasul SAW dia nggak kaji. Maka buat setiap muslim, khususnya yang ingin menjadi toladan, yang sedang atau akan menjadi public figure, tolong pelajarin Rasulullah SAW. Di setiap peristiwa beliau memberikan solusi yang terbaik buat umat. Di setiap kejadian atau musibah yang menghadang perjalanan beliau dan para sahabatnya, Nabi kita SAW dibimbing oleh Allah Azza wa Jal untuk memberikan solusi terindah yang bisa diwujudkan dalam kehidupan ini dan bukan hanya omong belaka. Dan kita telah sampai kepada pembahasan tentang hijrahnya Rasul SAW. Sampainya Nabi ke kota Madinah alaihissalatu wassalam, tentang hal-hal yang beliau bikin di Madinah. Salah satunya adalah membangun masjid sebagai sentral kegiatan umat Islam. Kemudian beliau melakukan al-mu'akha, menjalinkan persaudaraan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, dan antara orang-orang muhajirin di antara mereka sendiri. Mereka dipersaudarakan seperti saudara sedarah yang mendapatkan warisan, sebelum akhirnya hal itu nanti dihapuskan, bahwa yang berhak mendapatkan warisan adalah mereka yang punya hubungan nasab, pernikahan, atau al-etik, yaitu al-wala dari pembebasan budak. Tapi apa faedah dari dipersaudarakannya orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor? Apa sebenarnya yang didapatkan oleh umat pada waktu itu? Itu yang akan dibahas oleh Syekh Zaid. Maka silahkan kita mulai. Fikih Sirah Nabawiyah mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah yang dapat diambil dari sirah pada bagian ini adalah sebagai berikut. 1. Jumlah kaum muhajirin yang datang dari Mekah menuju Madinah sangat banyak. Sementara mereka tidak membawa perbekalan yang mencukupi dan tidak mengetahui di mana akan bertempat tinggal. Bahkan mereka meninggalkan keluarga dan harta mereka, datang ke tempat yang tidak dikenal sebelumnya dan tidak pernah sebelumnya mereka tinggal di sana. Hal ini pasti akan menimbulkan kesulitan terutama bagi orang-orang tua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan solusi yang baik, yakni dengan mempersaudarakan antara dua golongan tersebut atas nama ukhuwah Islamiyah, yang dilandasi dengan hati yang jujur yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Yang pertama, ada terjemahan yang perlu diperbaikin. Ketika mengatakan hal ini pasti akan menimbulkan kesulitan terutama bagi orang-orang tua. Bahasa Arabnya Anda bacakan. Innaha mushkilatun awisatun tuwajihu haula tasta'si ala fuhulir rijal. Disebutkan bahwasanya hal ini sejatinya adalah perkara yang berat
yang menimbulkan kesulitan bahkan buat para lelaki-lelaki gentleman. Jadi bukan buat orang tua, buat orang-orang yang lelaki-lelaki yang cerdas, lelaki-lelaki yang jawara pun masalah ini masalah buat mereka. Jadi bukan terutama bagi orang-orang tua, bahkan atas lelaki-lelaki yang apa istilahnya ya, lelaki-lelaki yang gentle, itu pun akan kesulitan. Jadi para sahabat yang datang ke kota Madinah dari Makkah Al-Mukarramah gak bawa apa-apa. Mereka hanya bawa badan mereka. Mereka bukan mengungsi dengan membawa segala perabotan rumah mereka. Dan kita bisa melihat ya, pengungsi-pengungsi di daerah bencana, kadang-kala yang mereka bawa hanya pakaian. Mereka nggak punya apa-apa. Mereka tidak tahu di mana mereka akan tinggal. Maka di sini adanya mu'akhah. Rasul SAW memberikan solusi yang aplikatif, yang terbukti. Diajak kepada ukhuwah Islamiyah, bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah yang lebih dari itu. Yang ini akan menimbulkan di dalam hati para sahabat bahwa mereka adalah satu jasad. Bahkan Nabi SAW ketika berbicara tentang kesetiaan, cinta, dan kasih sayang di antara orang-orang beriman, apa kata Nabi SAW? Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Permisalan orang-orang yang beriman dalam cinta mereka, dalam kasih mereka, dalam solidaritas mereka, itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau ada salah satu anggota tubuh mereka yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut tidak tidur. Akan ikut demam, padahal tangannya yang sakit. Kenapa panas ada di kepala? Kenapa panas ada di leher? Kenapa panas ada di dada? Bahkan dipegang kakinya pun akan terasa panas. Yang sakit mana? Tangannya. Maka ini subhanallah ya. Nabi SAW memberikan solusi yang semua bisa hidup damai. Mereka bisa saling mencintai. Mereka bisa saling berbagi. Karena apa? Mereka udah saudara. Bukan orang lain. Barakallahu fikum. Yang kedua. Dua, diawali dengan mempersaudarakan antara kedua golongan tersebut menunjukkan tentang betapa pentingnya sebuah persaudaraan. Perlu diketahui bahwa nikmat yang terbesar bagi kaum muslimin adalah nikmat persaudaraan karena Allah. Hal itu tergambar dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Lanjutkan. Pertama, ayat di atas menceritakan tentang nikmat persaudaraan. Kedua, nikmat diselamatkannya mereka dari jurang neraka. Barangkali jika dilihat, maka nikmat kedualah yang terpenting. Akan tetapi kedua nikmat tersebut saling berkaitan dengan erat, yaitu nikmat persaudaraan dan iman adalah dua hal yang saling sejalan. Sebab persaudaraan tanpa iman tidak akan bertahan lama. Sedangkan iman tanpa persaudaraan juga tidak akan memberikan kemaslahatan. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Jadi bagaimana mungkin iman akan tegak tanpa ada persaudaraan? Persaudaraan karena Allah merupakan nikmat yang sangat besar. Hasan Al-Basri menyebutkan, saudara kami lebih kami cintai dari keluarga dan anak-anak kami. Sebab keluarga akan mengingatkan kami padanya, sedangkan saudara kami mengingatkan pada akhirat. Barakallahu fiik.
Ini bicara tentang nikmat persaudaraan. Kalau hari-hari ini kita lihat persaudaraan kita dibangun di atas kelompok, di atas partai politik, di atas kepentingan, di atas maslahat. Tapi kita bisa melihat persaudaraan di dalam agama kita dibangun di atas iman. Ketika Allah berbicara tentang nikmat, Allah sebutkan sebuah nikmat persaudaraan yang menjadikan kalian hidup bisa saling berbagi, saling mendoakan, saling mengasihi. Allah ceritakan bagaimana orang-orang jahiliyah. Mereka berkelompok, mereka punya persaudaraan sama kelompok mereka. Orang-orang Aus dengan orang-orang Aus saja. Orang-orang Khazraj dengan orang-orang Khazraj saja. Mereka seperti itu. Kemudian mereka saling berperang di antara mereka, bersaing di antara mereka. Ketika datang Islam, subhanallah, Allah jadikan mereka saudara. Fa'allafa baina qulubikum. Hati yang saling bertikai, yang saling membenci, yang saling bermusuhan, itu Allah lunturkan permusuhan itu dan Allah mempersatukan. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah kalian menjadi saudara. Allah sebutkan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian subhanallah berada di tepian jurang neraka. Terus Allah menyelamatkan kalian. Dua nikmat, nikmat persaudaraan dan nikmat iman. Dan ditekankan oleh Syekh bahwasanya persaudaraan tanpa iman, yang biasanya persaudaraan karena kalau contoh mungkin yang kita lihat di masa sekarang, persaudaraan karena partai, karena koalisi, bukan karena iman. Biasanya orang yang ada di dalamnya akan jadi kutu loncat. Kapan dia lihat maslahat di tempat lain, dia pindah, loncat. Maslahat di sini, dia datang kembali. Karena bukan karena keimanan, karena maslahat saja. Tapi persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, maka persaudaraan ini yang akan abadi. Bahkan nanti di padang mahsyar pun persaudaraan itu akan tetap terjaga. Ketika Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Mereka yang saling mencintai, mereka yang saling mengasihi kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Bahkan kalau kita mendengar ucapan Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika dia mengatakan ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa auladina. Saudara kami lebih kami cintai daripada keluarga dan anak-anak kami. Seharusnya orang lebih cinta sama keluarganya, cinta sama anak-anaknya. Tapi subhanallah, Hasan mengingatkan satu poin penting dalam kehidupan ini. Bukan urusan harta, bukan urusan jabatan. Yang mendukung kita, kita support dia. Yang tidak mendukung kita, mungkin kita benci dia. Untuk urusan dunia. Tapi Hasan Basri mengatakan, saudara-saudara kami lebih kami cintai daripada keluarga dan anak-anak. Apa penyebabnya? Dia mengatakan, ikhwanuna yudzakkiruna bil akhirah. Saudara kami itu mengingatkan dengan akhirat. Dan keluarga serta anak-anak mengingatkan kita dengan dunia. Terus dunia yang dia cari. Tapi saudara yang seperti apa? Kalau saudara, persaudaraan dibangun di atas kepentingan, di atas jabatan, kedudukan, maslahat, akan berakhir ketika maslahat itu selesai. Maka syukurlah nikmat kita bersaudara. Maka umat Islam di Indonesia, saya serukan dari tempat ini untuk menjaga persaudaraan. Pelajarin. Bukan berarti menjaga persaudaraan itu kita tidak saling mengingatkan. Kita tidak saling mengkoreksi. Bahkan itu menjadi salah satu bentuk dan bagian persaudaraan yang tinggi tatkala kita menegur saudara kita. Mengatakan yang kau lakukan salah. Engkau kok suka nyalah-nyalahkan orang? Bukan, kau saudaraku. Aku ingin kau selamat. Jadi tidak dikatakan orang yang menegur dan memperbaiki itu memecah belah umat. Merusak persaudaraan, tidak. Bahkan ketika kau mendiamkan saudaramu berbuat dosa,
engkau menyerumuskan saudaramu ke dalam neraka. Tapi tatkala kita menegur, yang mungkin teguran itu menyakitkan hati. Tapi apabila teguran itu ikhlas lillah, maka insya Allah teguran itu akan berbuah kebaikan. Walaupun yang ditegur mungkin akan berburuk sangka kepadamu. Karena yang kau lakukan adalah ya buat dia termasuk perbuatan yang jelek lah. Negur-negur orang, udahlah nafsi-nafsi hidup. Kita bersaudara, gimana mau nafsi-nafsi? Kalau engkau nggak saudaraku, sudah selesai. Tapi kita bersaudara walaupun tidak dilahirkan dari satu rahim. Dan itu dilakukanlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang ketiga. 3. Diawali dengan mempersaudarakan, maka hal tersebut menunjukkan tentang keuniversalan Islam terhadap urusan agama dan dunia. Sebagaimana Islam mementingkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya melalui pembangunan masjid, maka Islam juga mementingkan hubungan antara seseorang dengan muslim lainnya melalui persaudaraan. Barakallahu fiik. Masih ada sampai sekarang muslim-muslim yang mungkin tidak belajar Islam. Yang dia beranggapan Islam ini ya urusan akhirat aja lah. Jangan bicara untuk urusan dunia. Dunia itu sudahlah. Biarkan ada yang ngurusin. Padahal agama kita mengajarkan kepada kita hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan manusia? Bagaimana kita jual beli sama orang? Bagaimana kita bertetanggaan sama orang? Bagaimana kita berjalan berdampingan dengan orang? Itu diatur dalam Islam. Maka buktinya di awal datangnya Rasul SAW, beliau bangun masjid. Ini masjid sebagai markas Islami, Islamic Center. Semua kegiatan di sana. Dan ini pun masjid dibangun untuk ukhuwah Islamiyah. Agar manusia berkumpul di rumah Allah ini menunjukkan mereka adalah saudara. Dan urusan persaudaraan dalam urusan dunia. Saudara kita sakit, kita jenguk dia. Saudara kita perlu bantuan kita bantu dia. Saudara kita menikah, kita datang ketika diundang. Saudara kita sampai bersin, dia mengatakan alhamdulillah, kita diperintah mengatakan yarhamukallah. Artinya hubungan sama Allah harus baik dan hubungan sesama manusia harus baik. Kalau kita baca surat Al-Hujurat ayat 11, 12, 13 bagaimana Allah mengingatkan tentang ukhuwah ini. Baik, yang keempat. 4. Bersegeranya kaum untuk melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka pun berlomba-lomba untuk membantu dan menjamu kaum muhajirin yang datang kepada mereka. Hal ini sangat berbeda dengan umat zaman kita sekarang yang lebih suka mementingkan diri sendiri, egois dan individualistis yang berlebihan, yang selalu bersembunyi dan tidak mau membantu jika ia mengetahui bahwa seseorang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Semoga Allah membantu kita. Allahu Akbar jamaah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah yang dilakukan para sahabat Nabi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu kepada mereka. Dan Allah memerintahkan kepada mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana para sahabat Ansor ketika Allah sebutkan mereka berbagi kepada orang-orang muhajirin sampai yang mereka perlukan untuk diri mereka. Mereka kasihkan. Mereka perlu. Tapi dilihat orang muhajirin lebih perlu dari mereka. Dikasih sama mereka. Sedangkan di zaman sekarang ini, kalau ada orang yang perlu dan butuh, kita malah sembunyi. Kita tidak ingin berbagi dengan mereka. Padahal kalau kita berbagi dengan mereka, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Saudara-saudara kita tuh bawa berkah buat kita. Ada orang butuh bantuan sekolah, bikin sekolah ya. Dan kita punya. Kalau antum nggak punya, usahakan. Sebagian orang Masya Allah jemaah, ketika tahu saudara yang sakit dan perlu bantuan, dia berusaha untuk membantu dengan uang dia. Kalau dia nggak punya, dia omongkan sama teman-temannya. Mungkin ada teman-temannya yang ingin membantu. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang muhajirin. Dan kita diperintahkan untuk mencontoh mereka. Apa kata Allah? وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Dan orang-orang yang mengikuti
orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin bi ihsan, dengan baik, seakan-akan mereka melihat bagaimana perbuatan orang-orang Ansar. Bukan hanya mencontoh penampilannya saja. Sebagian orang di antara kita, Masya Allah, penampilannya berubah. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Seperti para sahabat Nabi pakaiannya. Penampilannya Masya Allah. Tapi engkau harus juga mengikuti mereka dalam amal perbuatan dan dalam hati mereka. Yang tidak ada kedengkian bersama saudara-saudara. Ya maaf. Kalau kita lihat ya, zaman sekarang ini, jangan bicara saudara se-Islam. Saudara kandung aja. Kadangkala mereka ribut. Mereka tidak saling peduli. Kalau sudah pada kawin, pada nikah, pada punya anak, yang kakak nggak peduli sama adiknya, adik nggak peduli sama kakaknya, mereka mementingkan urusan sendiri. Contohlah para sahabat Nabi. Kenapa kita diperintahkan untuk mengkaji sejarah mereka? Supaya kita dapat informasi yang cukup. Sehingga kau tertarik untuk menjadi seperti mereka yang Allah telah ridho kepada mereka. Barakallahu fikum. Tapi yang kelima. 5. Tujuan dari persaudaraan tersebut adalah seperti yang disebutkan oleh Suhaili. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan sahabat-sahabatnya ketika mereka tiba di Madinah supaya mereka tidak merasa asing, dan untuk menghilangkan rasa kesedihan karena telah meninggalkan keluarga sehingga mereka bisa saling membantu. Nah, jamaah, di antara tantangan terbesar orang yang hijrah di masa dulu, masa sekarang dan masa yang akan datang, orang itu akan kesepian. Engkau ketika hijrah, engkau akan kesepian. Engkau akan diasingkan. Engkau akan dibully, ditinggalkan, diboikot oleh keluarganya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menghilangkan keasingan mereka di kota Madinah. Dikasih saudara, engkau itu orang Madinah gitu. Ini loh saudaramu. Engkau tinggal serumah sama dia. Jadi dia merasa di kampungnya sendiri. Kita pun kalau sekarang mendapatkan saudara-saudara kita yang mu'allaf atau yang baru hijrah, meninggalkan riba, meninggalkan pekerjaan yang haram, dia baru bergabung. Biasanya dia nggak punya teman. Karena teman-temannya dulu teman-teman yang jahat. Sehingga ketika melihat satu berubah, langsung ditinggalin. Kita tugasnya merangkul dia. Engkau jangan merasa asing, aku nih saudaramu. Kapan engkau perlu sama aku, engkau hubungin aku. Bisa kita melakukan itu. Para sahabat melakukan itu. Sehingga Nabi SAW melihat para sahabatnya di kota Madinah, mereka nggak merasa asing. Jadi kampung mereka. Walaupun di awal-awal tetap ada perasaan rindu ke kota Mekah ya. Seperti perasaan Abu Bakar, sama Umar, sama Bilal bin Rabah. Dan nanti akan kita bahas tentang hal itu. Tapi paling tidak setelah berada di kota Madinah, mereka serasa di kampung mereka sendiri. Mereka memang nggak punya pekerjaan, belum. Tapi mereka bisa makan, bisa hidup di sana. Barakallahu fikum. Baik, yang keenam. 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka supaya orang Ansor dapat memberi kepada orang Muhajirin meskipun sedikit. Namun kaum Ansor tidak puas jika hanya sekedar memberi. Bahkan persaudaraan atas prinsip persamaan, yakni mereka memberikan separuh dari apa yang mereka miliki. Seperti halnya kisah Sa'ad bin Rabi al-Ansari dengan saudaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang ia memberikan setengah dari hartanya dan menceraikan salah satu istrinya agar Abdurrahman menikahinya. Bahkan orang Ansar pun lebih mementingkan orang Muhajirin di atas kepentingan mereka sendiri. Seperti firman Allah, "Utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Afwan, ini utu ini sebenarnya di buku aslinya tidak ada. Ini kan potongan ayat. Jadi langsung dibaca, wa yu'thiruna ala anfusihim. Nah, lanjut. Yaitu mereka lebih mengutamakan saudaranya, kaum Muhajirin, daripada diri mereka sendiri berupa berbagai kebutuhan dunia.
Walaupun mereka sendiri adalah orang yang fakir dan juga membutuhkan, sikap mendahulukan orang lain adalah derajat tertinggi dalam prinsip kesetaraan. Orang Ansar telah membantu orang Muhajirin melebihi dari diri mereka sendiri terhadap keperluan dunia. Cukuplah ini sebagai bukti atas kebenaran cinta dan kuatnya iman mereka terhadap Allah. Gimana akan bisa kita membantu saudara kita kalau iman kita lemah? Kalau kita takut harta kita habis? Kalau kita nggak yakin Allah akan menggantikannya? Orang-orang Ansar sejatinya diminta sama Nabi SAW, ya dibantulah orang-orang Muhajirin. Ternyata mereka nggak mau membantu saja, tapi samakan kami dengan mereka. Bagaimana ketika mereka datang membawa hartanya, Rasulullah, ini harta kami, ini kebun kami, ini tanah kami, udah engkau bagikan antara kita dengan orang-orang Muhajirin. Mereka minta Nabi bagikan sudah, sama rata kita sama mereka. Subhanallah, mereka diminta 1, mereka kasih 5. Kita diminta 1, kita kasih setengah. Allahu Akbar ya. Apa permasalahannya? Iman. Karena Nabi SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Sampai seperti itu. Jadi kalau dikatakan oleh Syekh ini, cukuplah ini sebagai bukti atas kebenaran cinta dan kuatnya iman mereka terhadap Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka hubba. Nabi berdoa, ya Allah kami memohon cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan cinta orang yang mencintaimu. Wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Dan mencintai semua amalan yang mendekatkan kami kepada cinta kepadamu ya Allah. Wallahi jamaah, ketika cinta itu membalut sebuah negeri, maka yang akan didengar adalah pujian. Maka yang akan didengar adalah ucapan maaf. Kata-kata yang indah. Tidak seperti sekarang yang kita dengar di negeri kita. Cacian, makian, hinaan. Ini pertanda bahwa cinta di negeri kita mulai tergerus. Apa penyebabnya? Imannya hilang. Melemahnya iman. Karena ketika seorang beriman menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya, maka orang ini yang akan dibela adalah Allah dan Rasulnya. Agama Allah, Quran yang Allah turunkan, Nabiullah, itu yang akan dia bela. Karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi yang terjadi orang sudah membela jagoan mereka masing-masing. Maka tolong jangan sampai akhirnya lisan kita menarik kita ke dalam api neraka. Gara-gara kita lupa dengan koridor-koridor seorang muslim yang hidup di negeri ini. Barakallahu fikum. Baik, yang ketujuh. 7. Inti dari persaudaraan adalah untuk membentuk masyarakat yang baru. Karena masyarakat yang baik tidak akan terbentuk dengan perpecahan, pertikaian, dan perselisihan. Akan tetapi tegak dengan kuatnya persaudaraan, saling membantu, tolong-menolong, dan bahu-membahu. Apa yang dicontohkan oleh golongan Ansar kepada Muhajirin merupakan sebuah pertanda betapa pentingnya persaudaraan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sudah semestinya masyarakat saat ini memiliki kepekaan sosial kepada saudara mereka, saling membantu dan tolong-menolong. Nah jemaah, ini pesan buat kita semua dan pesan buat negeri kita. Kalau ingin negeri ini maju, ingin negeri ini makmur, ingin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka mau tidak mau yang perlu diperbaikin adalah persaudaraan di tingkat orang-orang yang ada dalam negerinya. Persaudaraan yang dibangun di atas iman. Umat muslim di negeri ini mayoritas, tapi seakan-akan persaudaraan di antara mereka sudah tercabik-cabik oleh kepentingan politik yang ada.
maka gimana akan maju sebuah negeri? Rasul SAW tahu pentingnya persaudaraan ini. Persaudaraan yang akan menimbulkan, yang berefek kepada kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan sebuah negeri. Gimana akan membangun kalau terjadi pertikaian di dalamnya? Gimana kita akan bisa maju apabila ada yang pegangin kaki kita? Nggak akan pernah maju. Maka dengan dijadikan saudara, mereka saling memegang. Mereka saling mengambil tangan saudaranya untuk maju bersama-sama. Dan semua itu dibangun di atas cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu telah dibuktikan oleh orang-orang Ansar. Sehingga semua bisa melihat bagaimana kota Madinah yang dahulunya hanya menjadi Darul Hijrah, tapi akhirnya menjadi ibu kota Islam. Dari sini nih. Bagaimana orang-orang Mekah yang masih kafir pada waktu itu berusaha untuk menyerang. Tapi Allah Azza wa Jalla jaga mereka dengan persaudaraan mereka. Semua bentuk serangan, hantaman dari musuh-musuh tidak bisa menggoyangkan ini. Karena mereka adalah saudara-saudara yang dikumpulkan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena kepentingan. Ada yang karena kepentingan. Orang-orang Yahudi. Mereka masuk dalam perjanjian kota Madinah. Kita akan bahas nanti. Mereka masuk untuk bersama-sama menyelamatkan kota Madinah, melindungi kota Madinah dari serangan musuh. Tapi karena memang beda iman, apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi? Ketika mereka melihat maslahat ada di kelompok yang lainnya, berkhianat mereka. Mengkhianati itu negeri Madinah. Mengkhianati perjanjian mereka. Karena memang mereka bukan saudara seiman. Mereka hanya maslahat. Sedangkan Muslim bukan karena maslahat, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka saling tolong-menolong dan melindungi kota Madinah dari serangan musuh-musuh yang hendak berkuasa dan mengambil kota Madinah yang menjadi negeri Islam pada waktu itu. Yang kedelapan. 8. Pada persaudaraan antara orang Ansor dengan Muhajirin, kita simpulkan bahwa Ansor mengutamakan saudara mereka melebihi diri mereka sendiri. Seperti firman Allah, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Sementara orang Muhajirin merasa malu dan tidak berkeinginan terhadap harta mereka, seperti dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Di antara sifat seorang muslim adalah ketika dalam keadaan berada, maka ia bersifat ithar, mendahulukan orang lain. Dan ketika dalam ketiadaan, ia bersikap iffah, menjaga kehormatan dirinya. Allahu Akbar jemaah. Jadi Islam ini memang mengajarkan sebuah kestabilan. Orang yang punya harta hendaklah berbagi. Tapi yang nggak punya harta, jagalah kehormatan dirimu. Berusaha. Tidak berpangku tangan. Karena di masyarakat banyak sekali kejadian-kejadian. Bagaimana seorang yang mengatakan, Ustaz, ana ini bantu keluarga Ustaz ya. Tapi males dia Ustaz. Dia akhirnya minta terus. Abdurrahman bin Auf dalam kondisi dia butuh. Dan Sa'ad bin Rabi punya uang, dia mau kasih. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi ahlika. Semoga Allah berkahi di hartamu dan keluargamu. Tunjukkan aku di mana ada pasar. Aku mau kerja. Tidak mudah menerima. Karena dia enggak, aku akan berusaha dulu. Kalau memang enggak punya, ya jangan malas akhirnya. Akhirnya minta-minta, kita lihat di lampu merah. Ada orang yang minta-minta. Anak-anak kecil minta-minta. Akhirnya jadi profesi buat dia. Maka seorang mukmin kalau punya lebih harta berbagi. Dan kalau antum tidak ada, antum berusaha untuk bekerja. Tidak menerima langsung pemberian orang. Kecuali terpaksa lah. Enggak, insya Allah aku akan bekerja jazakallah khair ya. Seperti itu. Dan itu ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Ansar. Jadi hati yang besar
yang dimiliki orang-orang Ansar, yang dia bukan hanya mau berbagi dengan orang-orang Muhajirin, tapi dia ingin dibagi dua langsung, bukan mau cuma membantu, dibagi dua kalau bisa. Tapi orang-orang Muhajirin punya hati yang besar pula. Enggak, kami enggak mau ngerepotkan kalian. Kami sudah terima kasih dikasih tempat sama kalian. Jazakumullah khairan, kita boleh hijrah ke tempat ini. Merepotkan kalian. Meramaikan negeri kalian. Jadi ramai kota Madinah dengan keadaan orang-orang Muhajirin. Sudah cukup itu semua. Tunjukkan di mana ada pasar. Ana mau bekerja. Itu kata Abdurrahman bin Auf. Baik, yang ke-9. 9. Dengan persaudaraan akan memperlihatkan hakikat yang sesungguhnya dalam membangun masyarakat yang islami, yang kaya peduli terhadap yang fakir. Berbeda dengan masyarakat lain yang saling sikut-menyikut, yang kuat memangsa yang lemah, bahkan yang kuat menunggu kesempatan yang baik untuk menyikat habis harta orang fakir. Dengan perkataan lain, senang di atas penderitaan orang lain. Dan kita lihat nih, bagaimana membangun masyarakat yang islami. Kita juga sedih ya, ketika melihat banyak orang-orang Islam yang tidak peduli dengan saudaranya. Ketika yang kaya hidup di atas penderitaan orang-orang miskin. Dia ambil harta orang miskin. Tanahnya diambil, dikuasain. Tapi karena orang miskin lemah, dia tidak punya link ke atas yang bisa membantu dia. Tapi dia punya Allah Azza wa Jal. Dan buat yang menzalimin saudaranya, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan orang yang menzalimi orang lain, memakan harta orang lain, tanpa keridhaan orang tersebut, maka akan hidup seperti dalam api neraka. Yang mereka makan sejatinya adalah api dalam perut mereka. Mereka akan panas hidupnya walaupun bergelimang harta. Dan buktikan, Rasulullah SAW ingin membangun masyarakat yang islami. Bagaimana masyarakat yang islami? Yang kaya peduli terhadap yang fakir. Yang kuat peduli kepada yang lemah. Yang di atas peduli kepada yang di bawah. Yang pejabat peduli kepada rakyat. Yang dia pikirkan, rakyat mendoakan yang di atas sayang kepada yang di bawah. Subhanallah jamaah. Ini juga seakan-akan apa yang kita lihat di negeri kita adalah salah satu contoh ketika persaudaraan itu mulai terkikis. Sehingga hukum yang terjadi seperti hukum rimba. Yang kuat memangsa yang lemah. Yang lemah akhirnya mati, sekarat. Maka mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita. Kita tuh ingin semua bahagia. Artinya seorang muslim itu dia ingin bahagia sendiri. Karena orang kalau hanya bahagia sendiri, kebahagiaan dia itu terbatas. Tapi kalau kebahagiaan dia dengan kebahagiaan orang lain, hidup dia akan penuh kebahagiaan. Dia bahagia ketika tetangganya bisa beli mobil. Dia bahagia ketika tetangganya punya anak. Dia bahagia ketika anak tetangganya hafal Al-Quran. Karena buat dia, semua ini saudaraku. Aku akan berbahagia dengan kebahagiaan mereka. Tapi apabila kita merasa, ya kita hanya mencari kebahagiaan di diri kita sendiri, tanpa peduli sama orang lain, antum akan senantiasa susah. Karena antum tidak akan pernah bisa membatasi rahmat dan keutamaan Allah. Fulan Allah bikin kaya, antum nggak bisa bikin dia miskin. Fulan Allah kasih anak, antum nggak bisa menghalangi dia punya anak. Maka berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Sehingga ya negeri kita menjadi negeri yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Baik, yang ke-10. Ayat yang disebutkan di atas bukan untuk menasakh hukum mempersaudarakan antar sesama, tetapi yang dihapuskan adalah hak untuk mewarisi dan dikembalikan atas dasar pertalian nasab. Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban untuk saling tolong-menolong atas kebenaran dan kebaikan, mengambil hak dari tangan orang-orang yang zalim, serta saling menasehati dan saling membantu. Seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas, yang tetap diperbolehkan adalah saling menolong, saling memberi, saling menasehati. Sedangkan saling mewariskan ditiadakan, tetapi memberi wasiat dibolehkan. Baik.
Lanjutkan. Syami menukil perkataan Ibnu Hajar rahimahullah, ayat ini berdasarkan hukum asalnya bahwa hukum mempersaudarakan tidak dihapus. Tetapi yang dihapuskan adalah persaudaraan yang mengikat untuk saling mewarisi di antara mereka. Tapi pertanyaannya, ayat yang mana ini? Al-Ahzab Ayat yang mana? Al-Ahzab ayat 9. 9 ya. Wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Baik, kita tahu bahwasanya setelah turunnya ayat ini, yang dahulunya orang-orang muhajirin mewarisi orang ansar dan sebaliknya, akhirnya mereka tidak saling mewarisi. Tapi bukan berarti persaudaraan mereka putus, tidak. Yang dihapuskan itu hanya masalah warisan. Setelah orang-orang muhajirin bisa hidup dan mereka berkeluarga, mereka alhamdulillah mendapatkan rizki, bahkan sebagian lebih kaya daripada sebelumnya ketika mereka di Mekah. Allah hapuskan hal itu. Warisan itu untuk keluarga yang punya hubungan nikah, yang punya hubungan nasab, yang punya hubungan wala. Kemudian untuk yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW, warisan nggak dapat lagi. Tapi persaudaraan tetap terjaga di antara mereka. Nah, lanjutkan. Ibnu Hajar menyebutkan. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Al-Bari, persaudaraan di awal hijrah adalah persaudaraan yang mendapatkan hak untuk warisan. Kemudian hak untuk saling mewarisi dihapuskan dan tinggallah kewajiban untuk saling tolong menolong atas kebenaran, kebaikan dan mengambil hak dari tangan orang-orang zalim. Nah, ini kata Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya yang dihapuskan hanya saling mewarisi. Tapi kalau tolong menolong, ya, Rasul SAW menyebutkan bahwasanya memang nggak ada lagi perjanjian-perjanjian setelah datangnya Islam. Tapi kalau ada perjanjian yang di atas ketaatan dan kebenaran setelah datangnya Islam, itu tambah kuat sebenarnya. Tapi kalau perjanjian jahiliyah yang mereka kita lihat ya, ada persaudaraan seperti geng-geng mafia-mafia, ambil saudara, kamu saudaraku sekarang. Dia ambil darah di tangannya, keluarkan darahnya, disatukan darahnya, kita satu saudara. Yang seperti ini batil. Karena ini persaudaraan di atas kebatilan. Untuk saling tolong menolong dalam keburukan. Tapi kalau persaudaraan sesama muslim, untuk saling menegakkan kebenaran, untuk saling mengingatkan, saling membantu. Dan bagaimana yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya, itu tetap terjaga. Jadi kalau ada orang bersatu padu umpamanya, kita bikin kelompok. Ngapain nih kelompok ini? Kita ini sedang memperjuangkan hak-hak orang-orang miskin. Diambil sama orang-orang zalim itu. Maka ini kita bantu dia. Untuk mengambil haknya orang-orang yang dizalimi sama mereka. Sebagaimana itu pernah terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Kita lanjutkan. Akram Al-Umairi menyebutkan, akhirnya hukum persaudaraan yang disyariatkan untuk orang Islam tidak dihapuskan, kecuali yang berkaitan dengan saling mewarisi atas nama persaudaraan. Maka hal tersebut dihapuskan. Dengan menyebarnya orang Islam ke seluruh pelosok, maka hendaklah mereka saling bersaudara di atas persamaan hak, tolong menolong, dan saling menasihati. Yang selanjutnya persaudaraan tersebut menuntut hak yang khusus sesama mereka. Dan yang pertama, diperbaiki nama yang berkata ini bukan Al-Umari, tapi bukan Al-Umairi, tapi Al-Umari. Akram, dia Al-Umari. Akram Al-Umari. Ada penjelasan beliau yang penting di sini. Beliau mengatakan, wa biwus'il muslimin, dan hendaklah orang-orang yang beriman. Tunggu. Nah, di mana terjemahannya ini? Fa'innahu mansukh. Taib. Wa biwus'il muslimin. Maka menjadi kemampuan umat Islam, orang-orang yang beriman. Fi kulli asrin. Tapi ini perbaikin jamaah. Tolong ditambahkan. Maka menjadi
kemampuan umat Islam fi kulli asrin, di setiap masa, ayyata akhaw, untuk saling bersaudara, alal muasa, terjemahannya salah ini, alal muasa artinya terjemahannya di atas persamaan. Persamaan bahasa Arabnya apa? Jemaah. Sawa. Persamaan apa? Al-musawah. Al-musawah. Kalau saling tolong menolong, saling peduli, apa bahasa Arabnya? Al-muwasa. Jadi penerjemahnya itu dia pikir ini al-musawa, padahal al-muwasa. Al-muwasa itu saling peduli. Di atas saling peduli. Baik. Kemudian walirtifaq, saling tolong menolong dan saling menasihati. Yang selanjutnya persaudaraan ini wa yataratab ala hukukun akhas minal muakhatil amma bil muslimin. Yang selanjutnya persaudaraan ini menuntut hak yang khusus daripada persaudaraan umum di antara orang-orang beriman. Contohnya, sekarang nih orang-orang di kajian Balansia ini orang-orang beriman. Jadi mereka saudara. Tapi mereka bisa bikin persaudaraan yang lebih khusus. Mereka membuat kayak persatuan. Mamanya kita mau bagaimana markas Balansia untuk tahfidz Quran, rumah Quran ini menjadi rumah yang bermanfaat. Maka akhirnya mereka saling membantu. Yang mungkin kalau sekarang ini ya, wallahu alam ya, bisa dibentuk menjadi sebuah yayasan. Sehingga orang-orang di dalam itu, mereka saudara sebenarnya. Tapi punya ikatan yang lebih khusus daripada persaudaraan yang umum. Tujuan mereka adalah tadi untuk membantu, untuk saling peduli. Maka itu diperbolehkan. Di setiap masa orang untuk melakukan hal itu ya. Untuk saling tolong-menolong dalam yang sifatnya lebih khusus lagi. Teman-teman yang hijrah dari riba. Kemudian mereka berkumpul menjadi satu dalam satu wadah. Ayo kita ini saling membantu di sini ya. Maka ini persaudaraan yang lebih khusus lagi daripada persaudaraan yang umum. Ada tuntutan yang menuntut hak-hak yang lebih khusus. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah ana mohon maaf karena memang kurang fit ya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ustadz minta tolong diulang. Suaranya kecil Zubair. Minta tolong diulang yang bab apa? Yang paragraf terakhir tadi Ustadz. Baik. Yang Nah. Paragraf terakhir ya. Maka hendaklah ini ya. Maka menjadi peluang atau gitu aja. Menjadi peluang buat umat Islam dalam setiap masa untuk menjalin persaudaraan di antara mereka. Di atas saling peduli, saling empati sama mereka, tolong menolong, dan saling menasihati. Yang selanjutnya persaudaraan ini, persaudaraan tersebut menuntut hak yang khusus. Menuntut hak yang lebih khusus ya, akhasu lebih khusus daripada persaudaraan sesama umat Islam yang umum. Nah, bisa difahami yang terakhir ini? Jadi persaudaraan umum ya kita saudara. Tapi mungkin umat Islam di mana berkumpul kita kepingin bangun ini ya, kepingin kita bantu saudara-saudara kita yang fakir miskin. Gimana kita saling kumpulin dana, kumpulin fulus yuk untuk bantu. Seperti itu modelnya. Nah, tafadhal kalau ada pertanyaan.
Ahlan wa sahlan. Iya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, di luar tema ya Ustadz ya. Nah, Mengenai ini Ustadz kan ada orang yang berdoa gitu Ustadz, di mana dia berharap masa akhir hidupnya tidak menyusahkan orang lain gitu Ustadz. Jadi pada saat dia meninggal pun secara dadakan gitu Ustadz. Dan banyak saudaranya mengatakan itu memang yang doa yang selalu dia sampaikan, bahwa dia tidak mau merepotkan yang keluarga gitu Ustadz. ya. Bagaimana dengan apakah doa seperti itu baik Ustadz? Karena kan balik lagi kalau korelasinya adalah jika seseorang sakit, tentu kan masa sakitnya itu akan merepotkan orang lain ya Ustadz ya. Padahal dengan sakit itu kan Masya Allah kan bisa menghapus dosanya jika dia bersabar Ustadz. Apakah doa yang di awal tadi itu memang boleh seperti itu Ustadz? Nah, iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tiap pagi berdoa. Doa Nabi itu, Rabbi inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas dan su'il kibar. Su'il kibar itu masa tua yang buruk. Beliau berlindung dari itu. Doa Nabi SAW juga mengatakan, wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan aku dikembalikan kepada umur yang rendah. Yang akhirnya merepotkan orang, yang pikun dia, macam-macam. Makanya doa Nabi SAW mengatakan, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, senangkan hidup kami ini, bisa kami gunakan terus pendengaran kita, kemudian penglihatan kita, kekuatan kita. Jadikan itu yang terakhir yang ada pada kita. Yang kita warisin itu sampai mati. Artinya tidak sampai sakit-sakitan. Tidak sampai merepotkan orang. Jadi boleh-boleh aja sebenarnya. Karena kalau bicara mati mendadak itu kata Nabi SAW, rahatun lil mu'min. Itu adalah istirahat buat orang mukmin. Artinya orang mukmin yang alhamdulillah amalannya cukup ya, yang mudah-mudahan dia bertakwa kepada Allah, dia mati mendadak, tabrakan langsung mati umpamanya. Dia meninggal dunia. Itu bisa menjadi tempat istirahat buat dia. Nggak harus sakit-sakitan dia. Tapi juga bisa menjadi azab buat orang fajir yang nggak punya kesiapan untuk hal itu. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, aku minta supaya aku kalau mati nggak ngerepotin orang. Bukan berarti dia nggak sakit. Mungkin dia sakit, tapi tidak sampai merepotin orang ya. Seperti itu. Dan penghapusan dosa itu banyak. Bukan hanya musibah di badan kita. Bisa jadi di harta kita ya. Bisa jadi di keluarga kita. Itu jadi penghapusan dosa buat kita. Jadi penyakit itu termasuk salah satu yang menghapuskan dosa kita. Tapi bukan hanya itu. Hadza wallahu a'lam. Jadi minta doa supaya tidak merepotkan orang ketika meninggal dunia. Ana rasa permintaannya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan lupa minta supaya dihapuskan dosa-dosanya. Hadza wallahu a'lam. Ustadz, mohon dijelaskan lagi yang persaudaraan khusus itu Ustadz. Kalau kita takutnya khawatir terjatuh ke dalam hizbiyah atau asobiyah gitu Ustadz, tapi memang pada kenyataannya kayak Ustadz mungkin kan lebih fokus ke kampus Ustadz, mungkin kalau ada kegiatan atau apa memang kenyataannya memang ya kasarnya golongan atau komunitas itu ada gitu Ustadz, tapi di satu sisi kan Ustadz lain juga suka nasehatin jangan fokus gitu ke sini gitu Ustadz ya. Iya memang kita di kampus STDI. Mau nggak mau, kenapa kita bersama-sama di sini? Ada satu persaudaraan di antara kita yang memang dari awal di Madinah, umpamanya kita mau bikin kampus. Kita ingin memberikan manfaat kepada umat. Yang tidak boleh adalah ketika menjadikan satu orang sebagai tolak ukur kebenaran. Jadi kita ikut fulan, ustadznya ustadz fulan, kelompoknya kelompok fulan. Itu yang nggak boleh. Sehingga ucapan dia itu akan menjadi ukuran kebenaran. Umpamanya kalau kita bicara ada satu lembaga. Pokoknya kalau lembaga itu mengeluarkan fatwa, berarti fatwa itu yang harus diikuti. Ini yang tidak boleh karena ini namanya hizbiyah.
Tapi kalau sekedar untuk tujuan yang baik tadi, memang karena kita memang mau bikin kampus sekolah ya. Kita hanya untuk ini dan tidak menjadikan itu sebagai standar kebenaran. Orang yang tidak masuk di sana maka salah. Maka itu yang tidak baik. Jadi kalau sekedar untuk tetap tadi untuk kebaikan dan tidak mengantarkan kepada asobiyah, kepada fanatisme kelompok, golongan, lembaga, ormas, itu yang bermasalah. Maka ini masalah hati juga. Dan kadangkala jamaah, ana melihat ya yayasan-yayasan di tengah jalan nanti pecah ya, bikin yayasan baru lagi, ribut lagi di antara mereka. Kadangkala masalahnya masalah hati memang. Kita harus jaga hati kita. Artinya tujuan utama kita itu jangan sampai terabaikan gara-gara kepentingan pribadi kita. Mungkin ketika kita dalam sebuah yayasan ya, di situ ada apa ya? Ada omongan yang gak enak buat kita. Kita disinggung di sana, kita ditegur di sana. Akhirnya kita enggak karena mau bikin kelompok lagi, maka itu enggak benar juga. Karena dalam persaudaraan itu sejatinya ada perasaan apa ya? Ada kewajiban untuk saling memaafkan. Mencari alasan buat saudara kita kenapa dia melakukan itu. Ini persaudaraan secara umum aja seperti itu. Apalagi persaudaraan secara khusus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah. Ustaz, ada pertanyaan di ini apa hukumnya sholat sunnah memegang mushaf Al-Quran Ustaz? Sementara kan sebentar lagi juga mau Ramadan ya Ustaz. Nah. Yang pertama, usahakan kita menghafal Al-Quran Karim. Adapun kalau memang kita nggak hafal Quran ya, maka diperbolehkan membaca dengan memegang mushaf untuk sholat sunnah. Dia pegang mushaf. Kalau mungkin tidak dipegang sekarang alhamdulillah dengan adanya Quran yang besar ya, kita bisa taruh kemudian kita sholat. Ini untuk sholat sunnah ya. Karena kalau untuk sholat wajib, karena Anda lihat di beberapa masjid imamnya itu juga baca dari Quran. Seharusnya yang jadi imam itu bukan dia. Engkau kok nggak punya hafalan Quran? Kata Nabi SAW, aqra'uhum li kitabillah. Yang paling hafal Quran itu yang jadi imam. Jadi bukan kemudian engkau buka Al-Quranul Karim. Ini buat sholat fardu yang memang imamnya itu orang khusus. Tapi kalau kita untuk sholat sunnah, mau di rumah, memang keluarga nggak ada yang hafal Quran semuanya, mau kita mau sholat tarawih di rumah, kemudian pegang Quran, nggak ada masalah, atau mau pakai Quran yang diletakkan di kursi yang sehingga kita bisa membacanya, insya Allah nggak ada masalah, itu diperbolehkan oleh para ulama, karena pernah di masa para sahabat Nabi itu sudah pernah terjadi yang membaca dengan pegang mushaf ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir. Ada titipan pertanyaan, bagaimana jika kita punya saudara yang sering minta tolong gitu Ustaz. Minta tolong terus ke suami jadi kan agak bagaimana gitu ya, ini terus gitu. Agak kasarnya bosan lah gimana gitu hatinya sampai gitu. Itu apakah wajar atau bagaimana Ustaz? Nah, iya jemaah. Kita itu disuruh minta sama Allah. Kalau sering minta sama manusia itu bosan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau kita minta sama Allah 1000 kali engkau minta, Allah akan mendengarkan dan mengabulkan doamu. Tugas kita dengan saudara-saudara kita yang memang suka minta-minta. Umpamanya tadi, sampai suami anti bosan menghadapi saudara yang kayak gitu. Maka pertama anti yang perlu menyampaikan, bahwasanya ana mohon maaf, ana nggak punya uang suami. Jadi ana minta engkau untuk berusaha bekerja. Kalau ada insya Allah kami akan bantu. Jadi berikan arahan yang baik kepada mereka tanpa menyakitin hati mereka. Karena banyak orang-orang yang ya perlu arahan sebenarnya. Dia nggak punya pekerjaan, bagaimana kita kasih pekerjaan buat dia, bukan kasih duit. Bagaimana kita bukakan usaha buat dia. Kalau kita memang duit nggak ada, nggak bisa bukan pekerjaan, paling nggak memberikan arahan kepada dia.
Karena bisa jadi omongan itu lebih berguna daripada fulus yang kita berikan. Karena dengan omongan kita, coba kau kerjakan kayak gini. Ternyata Masya Allah rezeki dia ada di sana gitu loh. Dan memang itu ujian. Ujian buat kita dimintain oleh tadi suami juga mungkin mulai bosan macam-macam. Ya sampaikan kepada keluarga, mohon maaf. Artinya tetap seperti yang Allah perintahkan. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang minta-minta jangan dihardik, jangan dicaci maki. Kalau nggak mau ngasih, sampaikan dengan ucapan yang baik. Semoga Allah membukakan hati mereka dan membukakan pintu rezeki buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Itu mungkin yang bisa ana sampaikan ya. Ana mohon maaf karena memang ya semoga Allah menyembuhkan kita bersama. Allah berikan kekuatan yang dengannya kita bisa beribadah lebih giat dan lebih bisa menyampaikan ilmu dan berjuang dengan Allah Azza wa Jalla. Kurang lebihnya ana mohon maaf kalau ada yang salah dari penjelasan ana. Karena tadi Anda memberikan contoh seperti sebuah lembaga, sebuah yayasan. Sejatinya Syekh tidak menyebutkan hal itu ya. Tapi Syekh menyebutkan sebuah persaudaraan yang lebih khusus lagi di antara mereka. Itu ijtihad Anda ketika menjelaskan mungkin modelnya seperti yayasan ya. Seperti lembaga yang ada yang memang lebih khusus persaudaraan yang ada di sana. Tapi jangan sampai hal itu menimbulkan hizbiyah. Menimbulkan di antara kita fanatisme terhadap kelompok sehingga menyalahkan orang yang di luar kelompok tersebut karena sejatinya innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara walaupun yayasannya berbeda, majelis taklimnya berbeda, tapi tetap keimanan mengumpulkan di antara mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.